Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pelajaran wabarakatuh. pertama kali kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya? Bagus. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya saya perkenalan dulu ya. Nama saya adalah Muhammad Muftahul Anwar dari Prodi FAI mahasiswa Unhas. Alamat saya Kendal. Ada yang dari Kendal apa enggak ini? Ada. Ada apa? Coba. Kita kerja. Iya. Kita kerja di tanya saya. Oke lah. Mama saya telat Pak. Iya, enggak apa-apa. Sebelum pelajaran saya absen dulu ya. Ya. Kami Adam, Hadir. Khairul Anam. Boleh Pak. Sakit Pak. Sakit ya, apa? Cacar Pak. Di rumah sakit Pak. Sudah berapa lagi? 3 bulan. Ya Pak. Tapi Pak sudah benar Pak. Berapa HP? Hadir. Hadir. Telat kenapa? Tadi anu Pak. Ada kesel Pak. Lapor makan dulu. Bikinnya Bikinnya baru masak Pak. belum. Mari kita lanjut ke materi saja ya. Ya Pak. Di sini saya akan menjelaskan tentang toleransi beragama. Ada yang tahu toleransi itu apa? Nggak tahu. Masa tahu? Nggak tahu Pak. Masa belum tahu? Benar Pak. Kan baru belajar Pak. Toleransi itu adalah sikap perilaku yang menerima dan menghormati perbedaan pendapat, baik dari agama, suku ataupun budaya. Secara bahasa, toleransi adalah yang berarti menahan, atau Imsak lah. imsak. Sedangkan secara istilah toleransi berarti sikap menerima dan menghormati perbedaan pendapat agama, suku, budaya, dan lain-lain. Saling menghormati gitu ya Pak. Nah, intinya itu. Ya Pak. Jadi Ngaji ini Pak. pengen ngaji butuhnya ngaji ini. Ya siap. Guru Pak Guru. Kan kita hidup di dunia kan nggak dari agama Muslim saja, ada yang dari Kristen, Katolik, dan macam-macam. Kafir, Pak. Iya, kata itu. Kafir berarti. Kafir gitu. Kafir gini. Lanjut Pak. Toleransi juga berarti tidak memaksakan pendapat atau keyakinan sendiri kepada orang lain. Jadi ketika kita di rumah nanti kalau ada yang berbeda pendapat antara dari kakak santri maupun orang-orang rumah, orang-orang apa, maka kita harus menerima dengan ikhlas sedowo. Ya Pak. Jadi yo jenenge kan perbedaan kan macam-macam manusia iki saiki ngono kae iki ngono kayak agama ngono kene ra itu ngono tapi kene itu yang ini begini yo saling menghargai dan mengerti. Semisal Pak begini Pak. Kan ada teman saya kan dia kan Kristen kan. Dia kalau hari Minggu kan pasti ke gereja. Nah saya itu disuruh ikut nemenin dia karena dia kan sendiri. Nah semisal dia ibadah terus kan karena saya Islam nggak mungkin ikut ibadah kan Pak. Iya. Nggak mungkin. Tapi kan namanya menghargai kan mesti kalau semisal dia ikut ibadah kan kayak nggak menghargai gitu Pak. Jadi kenapa aku nggak ikut ibadah nih ya? Itu termasuk toleransi nggak Pak? Termasuk toleransi karena kita kan mempunyai pendirian aku waliyatin itu. Loh, tapi kan nanti saya jadi beribadah Tuhan mana itu Pak? Yo, maksudnya kita tetap menghargai tapi
Berarti menghargai itu ada batasannya. Ya, ada batasannya. Baik, Pak. Tidak semena-mena kita baru kono ya, Pak. Ini butuh punya pendidikan. Batasan-batasan syariat agama ini. Ya, ini yang beres itu. Belajar banyak bahasa Indonesia dulu Mas. Ada dari foto ini, Pak. Ada di atas ilmu. Tapi jauhnya nggak promo Pak. Lebih bon. Orang-orang saya. Jadi mana belum ada begitu. Sama guru kan harusnya kan ada betul favorit. Berarti ada rukun ngaji ini. Lanjut Pak. Ada di macam-macam toleransi. Aduh, apa ya? Aku bukan kasih. Macam-macam toleransi. Toleransi itu dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah toleransi agama, yaitu menerima dan menghormati perbedaan agama dengan keyakinan masing-masing. Ya Pak. Yang kedua toleransi budaya, menerima dan menghormati perbedaan budaya baik tradisi dan adat. Setiap daerah kan pasti mempunyai adat istiadat tersendiri. Misal dari kaum orang-orang wetan kan itu kalau nikah itu kan sebelum akad itu kan sudah ada undangan dari pihak pria. Sedangkan kalau bagian kulon itu malah kedai japri. Pulang itu mana? Barat Pak. Oh, kamu orang mana kamu? Nah, saya orang Riau Pak. Orang Jauh Riau. Pak, jauh Pak. Waduh. Yang ketiga adalah toleransi suku, menerima dan menghormati perbedaan suku baik etnis orang lain. Iya Pak. Hitam. Ini yang keempat adalah toleransi ras, menerima dan menghormati perbedaan ras dan warna kulit orang lain. Berarti semisal orang Riau bagus, cantik, ganteng, orang Jawa ya ada yang kayak gitulah, kita harus menghargai. Ganteng Jawa. Kayak gitu gimana Pak? Kayak gitu. Semisal, tapi kita tetap ada Jawa atau Jawa. Iya Pak. Tahu lah. Tebak suku Pak. Lanjut ya, toleransi gender, menerima dan menghormati perbedaan gender dan orientasi seksual orang lain. Ada yang agak-agak ngaji gimana itu kita ya harus menghargai. Ada yang mender, ada yang sok jagoan. Ya Pak. Itu kita harus menghargai. Contoh Pak. Contoh, kalau di pesantren sudah banyak loh Mas, tidak usah saya ceritakan lah Mas. Nah, itu karena saya juga baru masuk pondok Pak. Oh. Jadi yang santri baru. Santri baru nih Pak. Korban itu Pak. Ya, kalau kamu korban, Ya Pak, makanya mau tahu gimana teman Pak. contoh saya nomor ini. Contoh yang toleransi gender dan Toleransi gender. Jadi kalau di pondok itu kan ada yang namanya amplop. Amplop itu kalau dikatakan di pondok itu laki-laki yang berwajah-wajah semu-semu perempuan Pak. perempuan Semu katanya. tadi berarti. Ya. Nah, itu gimana Pak? Ya kan karena kadang ada kangen yang sudah lama mulut itu kan enggak para boyong enggak ya. Ada yang suka gitu-gitu. Ya intinya gitulah. Lanjut ya. Nanti kalau saya teruskan enggak selesai materinya. Oh, iya Pak. Yang keenam adalah toleransi politik. Toleransi politik adalah menerima dan menghormati perbedaan pendapat dan pandangan politik dari partai. Perindo merumuskan masalah seperti ini dan memberi solusi seperti ini, sedangkan dari partai Golkar Apa? Golkar menjawab seperti ini. Kita harus menghargai. Ya Pak. Yang kedua adalah toleransi ekonomi. Ya kita harus menghargai perbedaan antara ekonomi dan latar belakang orang lain. Kan ada yang diciptakan dan dilahirkan, ada yang orang tuanya kaya raya tapi dia tidak mempunyai etika, ada yang miskin tapi dia mempunyai moral dan etika. Kayak apa? Nah, kayak habitat katanya. Kita lanjut toleransi lingkungan ya. Lingkungan menerima dan menghormati perbedaan pandangan dan perilaku terkait lingkungan hidup. Misal kita di rumah itu diadakan gotong royong. Nah, gotong royong itu kita kan saling selalu bersama-sama. Banyak orang satu desa, ada yang menyimpulkan ini harus seperti ini, yang ini ada harus seperti ini, dan kita harus pandai-pandai memilih yang mana yang baik dan apa yang harus kita ikuti.
toleransi vertikal, toleransi horizontal, dan toleransi internal dan eksternal. Itu Pak. Toleransi vertikal adalah toleransi antara individu atau kelompok yang memiliki status sosial yang berbeda. Misal, Kang Apip dari luar Jawa kan terkenalnya kan ada yang kaya kan? Ya. Jadi banyak usahanya Bapak Ibu. Ya, sawit. Bos besar, Pak. Besar. Ya, Mama sedangkan besar. teman lainnya ada yang Bapak Ibunya penghasilannya cuma pedagang kaki lima. Cuma sekedar setara bulan apa? Kita harus saling menghormati dan harus membantu ketika uangnya habis, kita harus layaknya membantu sebagai teman. Lanjut toleransi horizontal. Toleransi horizontal adalah toleransi antara individu atau kelompok yang memiliki status yang sama. Yang sama berarti ya kan bisa Sama-sama. Setara, Pak, ya? Sama-sama kasih kok. Setara. Kalau sekarang kan setara. Ya Pak. Kufu. Yang ketiga adalah toleransi internal. Toleransi internal adalah toleransi yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap diri sendiri. Contoh Pak. Aduh, contohnya nomor ini. Kalau ada diri, OPM nomor wah, nomor Pak ya. Oke Pak. Waduh. Yang keempat adalah toleransi internal. Toleransi yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap orang lain. Sebenarnya pulang Pak. Pulang. masih jam segini masa pulang nanti dimarahin Pak Guru BK. Jam 1 malam Pak. Jam 1 malam kan. Setelah apa ini Pak? Setelah Jam tambahan. Ngantuk Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ya jelas gak ada. Ada Pak. Apa? Kenapa kita masuknya jam 1 malam? Karena kita kelas Malam. malam. Oh, jam Tambahan. Tak kasus, Pak. Tak kasus. Di kasus kalau di motor itu ada kasus. Tadi kan saya tahu baru diberitahu sama ini Kang Kiki tadi katanya tadi nanti masuk jam 1 disuruh sama Pak Anwar katanya ada jam tambahan katanya gitu. Tadi makanya saya makan dulu tadi Pak. Panggil sama teman saya namanya Kang Anam tadi. Dan mana Kang Anam? Kang Anam nggak tahu tadi rupanya nggak masuk dia Pak. Tadi dia padahal suruh saya masuk tadi Pak. Bolos dia. Tadi tapi katanya sakit. Tahu Bu. Mari kita ikuti pada pertemuan kali ini dengan membaca doa majelis. Bis